Kultivasi satu klik super system. Bab 951. Judul, Tubuh Ketiadaan Fisik Khusus. Ye Hao dan keluarga Ye. Yang lain berbeda, meskipun keluarga Ye telah memulai dengan teknik pedang, Ye Hao tidak memiliki pedang kultivasi Tao. Sebaliknya, ia memiliki beberapa pengalaman di bidang senjata tersembunyi. Pada akhirnya, dia menjadi orang yang tidak biasa di keluarga Ye. Kerucut es yang memenuhi langit diringkas dari teknik kultivasi Ye Hao, kekuatan es yang mendalam. Mereka disembunyikan di sekitarnya dengan teknik kontrol senjata tersembunyi Ye Hao. Ketika pertempuran meletus, mereka langsung muncul dan meluncurkan serangan yang mengejutkan. Melihat teknik Ye Hao, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Meskipun persepsinya jauh melampaui orang biasa, dia tidak memperhatikan bagaimana Ye Hao menyembunyikan kerucut es di ruang sekitarnya. Teknik ini terlalu mengejutkan, dan Luo Chen tidak dapat menemukan cara untuk memecahkannya. Jika dia benar-benar melawan Ye Hao, dia mungkin hanya bisa mengandalkan esensi pedangnya yang kuat dan Burning Sky Fire untuk menghadapi serangan Ye Hao. Kakak, kamu tidak perlu kaget. Sepupu Ye Hao juga memiliki fisik yang istimewa. Melihat ekspresi Luo Chen, Ye Ming mendekat ke Luo Chen dan berkata dengan suara rendah. Sebagai jenius yang paling menonjol dari keluarga Ye dan harapan masa depan keluarga Ye, dia secara alami mengetahui banyak rahasia yang tidak diketahui siapapun. Misalnya, Ye Hao, jenius paling menonjol dari generasi keluarga Ye sebelumnya, mengapa dia menyerahkan warisan keterampilan pedang keluarga Ye dan menggunakan kultivasi sebagai senjata tersembunyi? Meskipun dunia luar memiliki pendapat dan tebakan yang berbeda, Ye Ming tahu betul bahwa alasan Ye Hao memilih kultivasi sebagai senjata tersembunyinya adalah karena fisik khusus Ye Hao. Fisik khusus yang digunakan Ye Hao sangat langka, dan dia ingin menggunakannya. Satu-satunya cara untuk memaksimalkan kekuatan fisik ini adalah dengan menggunakan senjata tersembunyi kultivasi. Jika bukan karena fisik khusus ini, Ye Hao tidak akan menyerah pada keterampilan pedang yang diwarisi oleh keluarga Ye dan beralih ke teknik senjata tersembunyi kultivasi. Fisik khusus. Mendengar kata-kata Ye Ming, Luo Chen tertegun sejenak. Pikirannya berputar cepat, dan dia sudah menebak. Mungkinkah itu tubuh ketiadaan? Luo Chen menatap Ye Ming dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak khawatir tentang 3 pembunuh dari Wind and Rain Pavilion mendengar berita itu, karena mereka sudah mati. Selain Ye Hao yang memiliki niat membunuh yang kuat terhadap mereka, ada juga Li Xiuya yang mengawasi mereka dari samping. Tidak ada cara bagi mereka bertiga untuk melarikan diri. Selanjutnya, tubuh Void sangat langka. Bahkan jika itu adalah Void Body, itu masih sangat langka. Ada banyak kekuatan besar di benua itu. Luo Chen tidak tahu banyak tentang fisik khusus ini. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah membacanya di pavilion kitab suci dari Sekte Dewa Binatang, dia tidak akan memikirkan fisik khusus ini. Ini karena fisik semacam ini terlalu langka, dan kemampuannya agak tidak berguna. Itu untuk menyembunyikan sesuatu yang tidak melebihi tingkat energi spiritual tertentu, dan itu hanya bisa menyembunyikan benda mati. Peningkatan fisik khusus ini mendekati nol. Sebelum penggunaan fisik khusus ini dikembangkan, fisik ini pernah disebut tubuh yang tidak berguna. Di era di mana para jenius muncul di Paleogen, Void Physique benar-benar tidak memiliki reputasi sama sekali. Itu adalah orang yang benar-benar mendapatkan nama tubuh ketiadaan. Itu adalah seorang kultivator jahat. Orang itu ahli dalam teknik pedang karena dia memiliki tubuh ketiadaan. Dia telah mengalahkan banyak kebanggaan surga, dan sangat terkenal di Paleogen. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa kultivator jahat itu memiliki tubuh inkorporeal pada waktu itu. Mereka hanya berpikir bahwa kultivasinya adalah teknik pedang yang aneh. Pada akhirnya, kultivator jahat itu menyinggung Sekte Dewa Binatang dan dibunuh oleh mereka. Rahasia tubuh ketiadaan secara alami jatuh ke tangan Sekte Dewa Binatang, dan Sekte Dewa Binatang tidak pernah mempublikasikan berita ini. Sebaliknya, mereka diam-diam mencari jenius dengan tubuh Void dan memelihara mereka. Sangat disayangkan bahwa meskipun Sekte Dewa Binatang telah memelihara beberapa jenius dengan tubuh inkorporeal, hasilnya tidak ideal. Bahkan setelah penghancuran Sekte Dewa Binatang belum memelihara tubuh ketiadaan yang kuat. Namun, Sekte Dewa Binatang telah menemukan banyak kegunaan khusus dari fisik ini, dan itu dicatat di pavilion kitab suci. Kakak, kamu tahu tentang itu? Mendengar kata-kata Luo Chen, Ye Ming tidak bisa tidak terkejut. Fisik yang digunakan Ye Hao sangat aneh. Jika bukan karena Ye Hao telah membangunkan Void Physique dan dia memiliki pemahaman tentang fisik ini,
tidak seorang pun di keluarga Ye akan berpikir bahwa Ye Hao akan menggunakan fisik khusus. Sekarang, Luo Chen telah benar-benar mengungkapkan detail yang tepat dari fisik khusus Ye Hao. Bagaimana mungkin Ye Ming tidak terkejut? Namun, Ye Ming tidak terkejut lama. Dia dengan cepat menempatkan masalah ini ke belakang pikirannya. Bagaimanapun, mengingat kekuatan Luo Chen, tidak sulit baginya untuk menerima kenyataan bahwa dia tahu tentang Void Physique. Aku punya pemahaman, Luo Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Dia hanya punya beberapa tebakan. Ketika dia pertama kali mengetahui tentang fisik khusus dari tubuh ketiadaan, dia menduga bahwa itu adalah keterampilan bela diri yang paling cocok untuk kultivasi fisik semacam ini. Pada akhirnya, setelah memikirkannya, dia masih berpikir bahwa fisik ini adalah yang paling cocok untuk berjalan di jalur master formasi. Jika dia benar-benar ingin masuk ke jalan bela diri, senjata yang paling cocok untuk kultivasi adalah teknik senjata tersembunyi. Karena apakah itu senjata tersembunyi atau basis formasi yang digunakan untuk formasi master formasi, keduanya adalah benda mati. Tubuh Void benar-benar dapat menyembunyikannya, terutama master formasi. Jika dia bisa mengatur susunan pembunuh dan menyembunyikan basis susunan dengan tubuh Void, dia akan bisa membunuh banyak praktisi. Namun, kelemahan terbesar dari tubuh ketiadaan adalah bahwa ia membutuhkan konsumsi yuan asli dari jauh. Oleh karena itu, bahkan praktisi master formasi dengan tubuh ketiadaan tidak dapat menyembunyikan basis formasi dari beberapa formasi pada saat yang bersamaan. Kalau tidak, itu hanya akan menyedotnya kering dalam sekejap. Kakak, kamu benar. Fisik khusus sepupu Ye Hao adalah tubuh ketiadaan, kata Ye Ming dengan suara rendah. Sebenarnya, sang pemimpin ingin membiarkan sepupu Ye Hao menggunakan teknik pedang cepat dengan kultivasinya. Dengan kemampuan tubuh ketiadaan, dia bisa sepenuhnya menyembunyikan pedang di tangannya. Dikombinasikan dengan teknik pedang cepat, itu pasti akan membawa mengeluarkan efek ajaib. Namun, sepupu Ye Hao akhirnya memutuskan untuk menggunakan senjata tersembunyi kultivasi. Sayangnya, keluarga Ye tidak memiliki banyak manual senjata tersembunyi. Meskipun keluarga Ye melakukan yang terbaik untuk membantu sepupu Ye Hao mengumpulkan senjata tersembunyi. Manual senjata, efeknya tidak bagus. Kalau tidak, sepupu Ye Hao mungkin tidak akan dikalahkan oleh Xiao Wending dari keluarga Xiao itu. Berbicara sampai saat ini, Ye Ming tampaknya agak tidak puas. Jelas, dia berpikir bahwa Xiao Wending mengalahkan Ye Hao saat itu untuk mengambil keuntungan dari situasi Ye Hao. Luo Chen tersenyum ketika mendengar ini. Dia sudah menebak kesulitan yang dihadapi Ye Hao ketika dia mengetahui tentang senjata tersembunyi Ye Hao, kultivasi. Bagaimanapun, senjata tersembunyi di benua semesta telah menurun untuk waktu yang lama, dan teknik senjata tersembunyi yang mendalam bahkan lebih langka. Tidak ada teknik senjata tersembunyi dalam peringkat teknik supernatural, begitu banyak master senjata tersembunyi yang lebih lemah daripada mereka yang berada di alam yang sama. Itu bukan karena alasan lain, tetapi karena tingkat keterampilan bela diri yang mereka kuasai tidak tinggi. Bahkan jika kultivasi mencapai ekstrim, itu tidak dapat dibandingkan dengan para ahli dari alam yang sama. Tapi Luo Chen juga mengerti bahwa Ye Hao memiliki tubuh ketiadaan. Ditambah dengan teknik senjata tersembunyi, seorang ahli biasa pasti tidak akan cocok dengan Ye Hao. Bab 952. Judul, Situasi Saat Ini di Luar Lembah Api. Sementara Luo Chen dan Ye Ming sedang berbicara, 3 pembunuh dari pavilion angin dan hujan dengan mudah ditangani oleh Ye Hao. Mengandalkan karakteristik tubuh inkorporeal, 3 pembunuh dari Wind and Rain Pavilion bahkan tidak menyadari serangan Ye Hao. Mereka langsung terbunuh oleh es yang menembus jantung mereka. Setelah melenyapkan 3 pembunuh dari pavilion angin dan hujan, Ye Hao bertepuk tangan dan berkata kepada Luo Chen, "Saudara Luo, pavilion angin dan hujan adalah pasukan pembunuh terkenal di wilayah selatan. Organisasi seperti itu tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang siapapun. Namun, begitu seseorang memberikan misi untuk membunuh seseorang di Wind and Rain Pavilion, itu akan membuat mereka menjadi sasaran. Mereka pasti akan diburu terus-menerus." "Tidak masalah," kata Luo Chen dengan ekspresi tenang. Meskipun pavilion angin dan hujan kuat, mereka hanya bisa mendominasi wilayah selatan. Mereka tidak akan bisa mengancam sekte pedang. Dia tidak pernah berpikir untuk tinggal di wilayah selatan untuk waktu yang lama. Setelah menjelajahi Gua Martial Saint, dia akan menuju ke Laut Darah Asura. Itu adalah tempat yang dikendalikan oleh banyak kekuatan besar di benua itu. Organisasi pembunuh seperti pavilion angin dan hujan tidak berhak menimbulkan masalah di Laut Darah Asura. Setelah perjalanan ke Laut Darah Asura, dia akan langsung menuju ke sekte pedang.
Pada saat itu, pavilion angin dan hujan tidak akan bisa berpose ancaman apapun padanya. Adapun pembunuh dari pavilion angin dan hujan, Luo Chen tidak khawatir sama sekali tentang mereka berurusan dengan orang-orang lain dari keluarga Luo. Pembunuh pavilion angin dan hujan hanya akan menargetkan target misi. Terlepas dari target, para pembunuh dari pavilion angin dan hujan tidak akan menyerang orang lain. Kedua, bahkan jika para pembunuh dari pavilion angin dan hujan benar-benar ingin menyerang keluarga Luo, Luo Chen tidak khawatir sama sekali. Bagaimanapun, yang terapung Cloud Empire ditutupi oleh formasi misterius. Tidak ada seorang pun di Kekaisaran Flowing Cloud yang berani menunjukkan kekuatan martial Sein atau lebih tinggi. Dalam keadaan seperti itu, arang hitam naga api penyucian benar-benar tak terkalahkan. Selama para pembunuh dari pavilion angin dan hujan berani menyerang orang-orang lain dari keluarga Luo, arang hitam akan langsung membunuh mereka semua. Luo Qingsui dan Luo Xiao tidak ada di keluarga Luo. Luo Qingsui berada di Akademi Alam Semesta, institusi tertinggi. Tidak peduli seberapa kuat pembunuh dari Wind and Rain Pavilion itu, tidak mungkin baginya untuk membunuh murid-murid Akademi Semesta di Akademi Semesta. Adapun Luo Xiao, keberadaannya tidak diketahui. Selanjutnya, kekuatan Luo Xiao disembunyikan dengan sangat baik. Bahkan Luo Chen tidak tahu di mana garis batas Luo Xiao berada. Jika para pembunuh dari pavilion angin dan hujan dengan gegabah menyerang Luo Xiao, kemungkinan besar mereka akan mengalami kemunduran besar. Oleh karena itu, Luo Chen tidak khawatir bahwa seorang pembunuh dari pavilion angin dan hujan akan menyerang seseorang dari keluarga Luo. Atau lebih tepatnya, dia bahkan tidak memasukkan pembunuh dari Wind and Rain Pavilion ke dalam hatinya. Ye Hao menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Luo Chen. Dia tahu tentang latar belakang Luo Chen. Dia hanya mengingatkan Luo Chen untuk berhati-hati dan menghindari terjebak dalam baku tembak. Karena Luo Chen sudah siap, dia secara alami tidak akan mengatakan apapun untuk menghindari menarik rasa jijik Luo Chen. Kita telah membunuh pembunuh Wind and Rain Pavilion. Aku tidak berpikir akan ada lagi pembunuh dari Wind and Rain Pavilion yang mengejar kita dalam waktu singkat. Mari kita menuju ke Martial Science Cave dulu. Ye Hao berpikir sejenak dan berkata kepada Luo Chen, adapun orang yang meminta pembunuh Wind and Rain Pavilion untuk menyerang kita, aku pikir saudara Luo sudah menebaknya. Itu benar, mata Luo Chen menyipit dan dia berkata dingin. Aku memang punya beberapa tebakan, tapi aku tidak ingin menimbulkan masalah bagi orang itu sekarang. Aku akan membiarkannya hidup selama beberapa hari. Setelah aku menyelesaikan masalah di tanganku, aku perlahan akan menyelesaikan masalah dengannya. Luo Chen sudah menebak dalang di balik pembunuhan pavilion angin dan hujan. Kecuali orang-orang dari keluarga Xiao, dia takut hanya Yu Bin yang berkonflik dengannya. Jenius yang memiliki tubuh tak terkalahkan. Meskipun dia tidak berasal dari latar belakang yang kuat, bagaimanapun juga dia memiliki tubuh yang tak terkalahkan. Dia mungkin mendapatkan banyak hal baik dari tempat lain. Tidak akan sulit baginya untuk menyewa pembunuh dari Wind and Rain Pavilion. Namun, dengan kekayaan Yu Bin, tidak mungkin baginya untuk menyewa pembunuh Wind and Rain Pavilion berkali-kali. Apakah itu Yu Bin atau keluarga Xiao, Luo Chen tidak tertarik untuk bergabung dalam pertarungan. Dalam pandangannya, Yu Bin sudah menjadi seorang pria yang akan mati. Peluangnya untuk bertahan hidup sangat rendah setelah menjadi sasaran Guli dan Ye Hao. Jika bukan karena fakta bahwa Ye Hao lebih peduli tentang gua Martial Sein daripada Yu Bin, dia takut Yu Bin sudah dibunuh oleh Guli dan Ye Hao. Keluarga Xiao juga diambang kematian. Dalam kompetisi untuk peringkat naga ini, semua jenius dari keluarga Xiao musnah. Hanya Xiao yang tersisa, tetapi dia juga terpisah dari keluarga Xiao. Dia berencana untuk memimpin keluarga cabang keluarga Xiao menjauh dari markas besar keluarga Xiao. Adapun jenius lain dari keluarga Xiao, mereka semua mati, terutama Xiao Yi, yang telah mengungkap fakta bahwa dia menyimpan jiwa seprite, menyebabkan keluarga Xiao menjadi sasaran kritik publik. Mungkin, tidak akan lama sebelum dunia luar mengirim ahli mereka ke Floating Cloud Empire untuk membantu kekuatan teratas dari Floating Cloud Empire melenyapkan keluarga Xiao. Bagaimanapun, jiwa seprite mewakili sesuatu yang dunia luar sangat jelas tentangnya. Setiap kekuatan yang berani membangkitkan jiwa seprite, selama mereka ditemukan, akan menyambut murka kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak diragukan lagi itu adalah mimpi pipa bagi keluarga Xiao untuk bertahan hidup di bawah serangan begitu banyak kekuatan. Karena itu, Luo Chen sama sekali tidak menaruh keluarga Xiao di hatinya. Meskipun dia masih memiliki misi berantai untuk berurusan dengan keluarga Xiao,
yang akan melemahkan lebih dari setengah pasukan keluarga Xiao dalam waktu setengah tahun, dia dapat dengan mudah menyelesaikan misi ini dengan campur tangan kekuatan luar. Namun, campur tangan dari kekuatan luar dapat mempengaruhi tingkat penyelesaian misinya. Namun, Luo Chen tidak terlalu peduli dengan penyelesaian misi ini. Bahkan jika dia hanya mendapat hadiah terendah, dia masih akan merasa puas. Tentu saja, akan lebih baik jika kekuatan di dunia luar tidak ikut campur. Dengan begitu, dia akan memiliki cukup waktu untuk berurusan dengan keluarga Xiao secara perlahan, memungkinkan dia untuk menyelesaikan misi berantai. Kecepatannya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Setelah mendengar kata-kata Luo Chen, Ye Hao tersenyum dan berkata dengan ekspresi serius, "Kalau begitu, mari kita jelajahi gua martial Sein dulu." Setelah kita mendapatkan kekayaan di dalam, aku akan mencari Guli dan membunuh Yu Bin itu. Adapun keluarga Xiao, aku membutuhkanmu untuk lebih berusaha, Saudara Luo. Jangan khawatir, Saudara Ye. Luo Chen mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengikuti di belakang Ye Hao dan menuju ke gua martial Sein yang disebutkan Ye Hao. Kelompok 4 tidak lambat. Tidak lama kemudian, Ye Hao dan yang lainnya meninggalkan perbatasan Floating Cloud Empire dan tiba di sebuah lembah. Tempat ini disebut Lembah Api. Ye Hao berdiri di tepi lembah. Dia berkata kepada Luo Chen dan yang lainnya, alasan mengapa tempat ini disebut Lembah Api adalah karena pernah ada api bumi di lembah. Meskipun api bumi telah diambil oleh seseorang, api masih menyembur keluar dari bawah lembah dari waktu ke waktu. Itu membuat mustahil bagi orang untuk mendekatinya. Jika seseorang dengan basis kultivasi yang lemah secara tidak sengaja memasuki lembah api, bahkan lebih mungkin mereka akan mati di dalam. Aku juga pernah mendengar tentang tempat ini. Li Xiuya berbicara segera setelah suara Ye Hao memudar. Ada desas-desus bahwa lembah api ini pernah melahirkan api bumi 9 tenang. Namun, tidak diketahui ahli misterius mana yang mengambilnya. Karena api bumi 9 tenang diambil dari lembah api, ki bumi pembuluh darah di lembah api meletus dan menjadi tempat yang berbahaya. Bab 953. Judul, di kedalaman lembah api ada formasi ilusi alami. Ye Hao mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum, itu benar. Sejak 9 api dalam yang tenang di lembah api diambil, tempat ini telah menjadi tempat yang berbahaya. Namun, ada cukup banyak peluang keberuntungan di lembah api ini. Tidak ada kekurangan praktisi bela diri yang datang ke lembah api untuk mencoba peruntungan mereka. Saat itu, aku juga ingin mencoba peruntungan aku di lembah api. Baru kemudian aku menemukan gua. Apalagi gua memiliki batasan. Setelah aku memasuki gua, batasan itu otomatis diaktifkan. Saat ini, selain mereka yang memiliki medali perintah, yang bisa membuka batasan, sisanya hanya bisa mematahkannya dengan paksa. Meskipun tempat di mana api lembah itu terletak tidak dianggap terpencil, hanya ada sedikit ahli yang datang ke sini. Mekanisme pertahanan itu seharusnya tidak mudah dipatahkan. Petik 2. Luo Chen dan dua lainnya tidak berbicara ketika mereka mendengar ini. Namun, tatapan mereka diarahkan ke lembah api. Meskipun Li Xiuya pernah mendengar nama lembah api, dia belum pernah ke sini sebelumnya. Adapun Luo Chen dan Ye Ming, ini adalah pertama kalinya mereka tahu tentang tempat ini. Oleh karena itu, mereka bertiga agak penasaran dengan lembah api. Ye Hao tersenyum saat melihat tindakan Luo Chen dan dua lainnya. Tanpa berkata apa-apa, dia menginjak kakinya dan bergegas ke lembah api. Luo Chen dan dua lainnya dengan cepat mengikuti di belakang. Sepanjang jalan, Luo Chen dan yang lainnya bertemu banyak seniman bela diri. Mereka seharusnya datang ke lembah api untuk menguji keberuntungan mereka. Meskipun seniman bela diri itu sangat waspada, mereka tidak melakukan sesuatu yang ekstrim. Luo Chen dan yang lainnya hanya bertemu seniman bela diri itu sekali dan tidak banyak berinteraksi dengan mereka selain itu. Sebagian besar seniman bela diri di lembah api ini adalah seniman bela diri soliter. Tidak ada kekuatan di belakang mereka. Inilah mengapa kita datang ke lembah api untuk menguji keberuntungan kita. Tatapan Ye Hao menyapu seniman bela diri di sekitarnya dan berkata kepada Luo Chen dan yang lainnya, namun, tidak ada kekurangan seniman bela diri yang kuat di sini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tidak memiliki konflik dengan mereka. Mendengar kata-kata Ye Hao, Luo Chen dan yang lainnya mengangguk, menunjukkan bahwa mereka mengerti. Ye Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan mulutnya dan berkata dengan marah, "Sepupu, apakah aku tipe orang yang dapat dengan mudah menyebabkan masalah?" Ketika Luo Chen mendengar ini, sudut matanya berkedut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah sangat akrab dengan karakter Ye Ming.
Dia tahu bahwa bahkan jika dia mengatakannya, itu tidak akan berhasil. Dia mungkin juga mengabaikannya. Adapun Li Xiuya, dia tidak tahu banyak tentang Ye Ming, jadi dia tidak tahu apa yang salah dengan apa yang dikatakan Ye Ming. Dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Ye Hao tidak memiliki begitu banyak kekhawatiran. Dia mengangkat tangannya dan mengetuk dahi Ye Ming. Dia berkata dengan marah, "Bagaimana aku tidak tahu karakter seperti apa yang kamu miliki? Mengapa kamu pikir aku akan mengatakan sesuatu untuk mengingatkan kamu? Aku hanya khawatir kamu akan membuat masalah bagiku." Ye Ming menutupi kepalanya tetapi tidak mengatakan apapun. Ye Hao telah berada di hatinya untuk waktu yang lama, dan dia bahkan lebih takut pada Ye Hao daripada Ye Zhangle, jadi Ye Ming tidak berani membantah. Selain itu, apa yang Ye Hao katakan adalah kebenaran. Tidak ada ruang baginya untuk membantah. Kelompok Luo Chen tidak menghabiskan banyak waktu sebelum mereka tiba di lembah api. Di bawah pimpinan Ye Hao, Luo Chen dan yang lainnya menghindari seniman bela diri lainnya dan akhirnya muncul di depan tumpukan batu kuno. Gua itu ada di balik tumpukan batu ini. Ye Hao menunjuk ke tumpukan batu dan berkata sambil tersenyum. Tidak heran tidak ada yang menemukan gua martial Saint ini. Mata Luo Chen menyapu tumpukan batu dan akhirnya tertuju pada api menari di balik tumpukan batu. Dia berkata dengan sedikit emosi. Di balik tumpukan batu yang ditunjuk Ye Hao adalah sejumlah besar api menari. Bahkan dari kejauhan, Luo Chen bisa merasakan gelombang energi yang terkandung di dalamnya. Jika dia memasuki api dengan sembarangan, dia mungkin akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Karena itu, selama itu bukan kasus khusus, tidak ada yang bisa masuk ke dalam api. Aku juga dikejar musuh saat itu. Aku tidak punya pilihan selain menerobos masuk ke tempat itu. Baru saat itulah aku menemukan gua itu, Ye Hao menjelaskan sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, Ye Hao melompati tumpukan batu dan melompat ke dalam api yang menari, menghilang dari tempat kejadian. Jadi begitu, formasi ilusi, mata Luo Chen menyipit, dan dia berpikir sendiri. Pencapaiannya dalam jalan formasi tidak rendah, tetapi formasi ilusi di depannya tampaknya bukan buatan manusia. Itu lebih seperti diciptakan oleh langit dan bumi, sehingga mustahil bagi siapapun untuk melihat sesuatu yang tidak biasa. Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak secara tidak sengaja menerobos masuk ke tempat itu, akan sangat sulit bagi siapapun untuk melihat situasi sebenarnya dari api di balik tumpukan batu. Ye Ming, pergi dan lihat apakah kamu bisa melihat sesuatu dari dalam. Luo Chen merenung sejenak, lalu menatap Ye Ming dan berkata sambil tersenyum. Ini bisa dianggap sebagai ujian bagi Ye Ming. Meskipun formasi ilusi ini alami, itu bukan tanpa cacat. Dia sudah menemukan kekurangannya. Sekarang, dia ingin melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan Ye Ming untuk menemukan cacat formasi ilusi. Setelah mendengar apa yang Luo Chen katakan, Ye Ming tidak ragu-ragu. Dia segera mengambil beberapa langkah ke depan, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Kakak, formasi ilusi ini bukan buatan manusia, kan? Setelah memeriksanya sejenak, Ye Ming tidak bisa tidak berkata, formasi sihir ilusi ini terlalu sempurna. Aku tidak dapat menemukan kekurangan di dalamnya. Selain itu, tidak ada tanda-tanda pahatan di dalamnya. Tampak seperti formasi buatan manusia. Dia sudah tahu bahwa ada formasi ilusi di sini saat Ye Hao menghilang. Namun, dia mengira formasi ilusi ini adalah buatan manusia, tetapi sepertinya tebakannya sebelumnya salah. Meskipun tidak ada kekurangan formasi sempurna yang diatur oleh manusia, mereka tidak bisa sesempurna yang ada di depannya, seolah-olah itu adalah ciptaan alami. Itu seharusnya formasi yang dipelihara oleh langit dan bumi. Luo Chen mengangguk. Dia berkata dengan lemah, "Mari kita lihat apakah kita dapat menemukan kekurangannya." Meskipun dia terkejut dengan kesempurnaan formasi, dia tidak yakin apakah formasi ilusi ini benar-benar diciptakan oleh langit dan bumi. Bagaimanapun, ada banyak Grandmaster jalan formasi dan Master jalan formasi di benua semesta. Keberadaan itu mungkin tidak dapat mengatur formasi seperti itu. Ketika Ye Ming mendengar ini, dia dengan hati-hati mengamati formasi di depannya. Setelah itu, dia memandang Luo Chen dengan ragu-ragu dan berkata dengan suara rendah, "Kakak, tidak ada cacat dalam formasi ini kan? Sepertinya penglihatanmu masih sedikit buruk." Luo Chen menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini, tetapi dia tidak terlalu kecewa. Tubuhnya berkelebat dan muncul di tengah tumpukan batu. Dia mengangkat tangannya dan menebas pedang Qi mengenai batu besar. Saat batu besar itu hancur, nyala api yang menari di balik tumpukan batu itu langsung menghilang, memperlihatkan dinding gunung yang tertutup oleh rumput liar. Di bagian bawah dinding gunung,
ada sebuah gua yang setinggi manusia. Ye Hao berdiri di sebelah gua, menatap Luo Chen dan yang lainnya dengan heran. "Kakak Luo, kamu telah menghancurkan formasi ilusi?" Ye Hao melihat api yang menghilang dan bertanya dengan heran. "Ini hanya sementara menonaktifkan formasi. Itu akan pulih dalam beberapa saat." Luo Chen menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan jelas, "Formasi ini tidak mudah retak. Aku tidak punya waktu untuk memecahkannya perlahan." Bab 954. Judul: Jauh di dalam Gua Laut yang Hilang. Luo Chen tahu betul bahwa formasi ilusi alami seperti itu tidak mudah dipatahkan. Dia hanya menemukan cacat yang menonaktifkan formasi untuk sementara. Namun, akan membutuhkan banyak energi dan energi untuk benar-benar menghancurkan formasi ilusi. Selanjutnya, formasi ilusi ini dibangun di atas premis bahwa itu adalah buatan manusia. Jika formasi ilusi ini diciptakan oleh langit dan bumi, tidak ada yang bisa menghancurkannya kecuali jalan formasi Martial Scholar, yang merupakan eksistensi yang melampaui ranah Martial Scholar. Oleh karena itu, setelah menjawab pertanyaan Ye Hao, Luo Chen melompati tumpukan batu dan muncul di pintu masuk gua. Melihat gerakan Luo Chen, Ye Ming dan Li Xiuya tidak ragu-ragu. Mereka juga melintasi tumpukan batu dan muncul di depan pintu masuk gua. Li Xiuya tahu bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang jalan formasi, jadi dia tidak peduli apakah Luo Chen telah merusak formasi di depannya atau tidak. Meskipun talent jalan formasi Ye Ming sangat bagus, dia juga tahu bahwa skill jalan formasi miliknya jauh lebih rendah dari Luo Chen. Oleh karena itu, setelah mendengar bahwa Luo Chen hanya menonaktifkan sementara formasi ilusi, dia melemparkan ide untuk memecahkan formasi ke bagian belakang pikirannya. Setelah Li Xiuya dan Ye Ming melewati tumpukan batu, api menyala di depan gua lagi, menyelimuti Luo Chen dan yang lainnya. Luo Chen dan yang lainnya diselimuti oleh api. Meskipun mereka tahu itu adalah formasi ilusi, mereka masih terkejut ketika melihat api yang memenuhi langit. Formasi ilusi seperti itu terlalu realistis. Jika mereka tidak tahu bahwa itu adalah formasi ilusi, mereka takut mereka akan langsung terbakar menjadi abu oleh api. Ketika Ye Hao mampu melewati formasi ilusi ini dan memasuki gua di belakang formasi ilusi, hanya bisa dikatakan bahwa dia beruntung. Kalau tidak, Ye Hao pasti sudah berubah menjadi tumpukan tulang. Di bawah pembakaran api, tidak akan ada sisa yang tersisa. Formasi ilusi ini tampaknya bukan buatan manusia, tetapi jika itu adalah formasi ilusi yang diciptakan oleh langit dan bumi, seharusnya tidak mudah untuk menghancurkannya. Luo Chen melihat api menari di sekelilingnya, dan melemparkan mata penipu. Saat dia mengedarkan mata penipu, api di sekelilingnya dengan cepat menghilang dan digantikan oleh pola formasi yang saling bersilangan yang tak terhitung jumlahnya. Itu tampak seperti formasi alami, dan tidak ada aura yang diukir sama sekali. Apakah saudara Luo ingin memahami formasi sihir ilusi ini? Ye Hao tidak bisa tidak bertanya ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen. Dia tidak terburu-buru untuk menjelajahi Gua Martial Saint. Bagaimanapun, Gua Martial Saint terletak di dalam gua. Dia tidak khawatir seseorang akan memukulinya. Jika Luo Chen ingin mempelajari formasi sihir ilusi ini, dia tidak keberatan menunggu di sini sebentar. Selain itu, jika Luo Chen tetap tinggal untuk mempelajari formasi ilusi ini, Ye Ming mungkin bisa mendapatkan beberapa manfaat darinya. Ye Hao sangat mementingkan Ye Ming, jenius nomor 1 sebenarnya dari keluarga Ye, karena dia tahu betul bahwa bahkan jika dia tumbuh dewasa, mengingat bakatnya, dia hanya akan mampu menembus Martial King. Akan sangat sulit baginya untuk menerobos ke Martial Saint. Namun, Ye Ming berbeda. Bakat Ye Ming jauh di atas dia dan Ye Zhangle. Jika Ye Ming bisa terus tumbuh, dia kemungkinan besar akan menerobos ke Saint Martial, melangkah ke alam Martial Saint King, dan bahkan menerobos ke alam Martial Saint Lord. Lebih penting lagi, Ye Ming adalah master formasi. Sebagai master formasi, kekuatannya sendiri adalah yang kedua. Selama pencapaian jalan formasinya cukup tinggi. Bahkan jika Ye Ming hanyalah orang biasa, dia masih bisa membuat banyak ahli menundukkan kepala di depannya. Oleh karena itu, Ye Hao tidak akan melewatkan kesempatan untuk membiarkan Ye Ming meningkatkan pencapaian jalan formasinya. Jika Luo Chen benar-benar ingin tinggal dan mempelajari formasi sihir ilusi, dia tidak akan bisa menghentikannya lama. Tidak hanya itu, dia juga ingin menemukan cara untuk membuat Luo Chen memahami formasi sihir ilusi ini dengan lebih baik. Tidak perlu, Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Formasi sihir ilusi ini sangat rumit, sangat sulit untuk memahaminya dalam waktu singkat. Selain itu,
Jika formasi ini benar-benar diciptakan oleh langit dan bumi, maka dengan pencapaian aku saat ini di jalan formasi, itu adalah praktis mimpi pipa bagiku untuk memahaminya. Jika formasi ilusi ini didirikan oleh seseorang, aku mungkin dapat menemukan beberapa petunjuk di gua Martial Saint. Kata-kata saudara Luo masuk akal. Ye Hao mengangguk dan berkata dengan sebuah senyuman, "Kalau begitu mari kita jelajahi gua Martial Saint dulu, ikuti aku." Setelah mengatakan itu, Ye Hao berjalan ke kedalaman gua. Luo Chen dan yang lainnya mengikuti Ye Hao ke kedalaman gua tanpa ragu-ragu. Di bagian terdalam gua, ada formasi teleportasi yang sudah usang. Setelah Luo Chen dan yang lainnya tiba, Ye Ming mengeluarkan beberapa batu roh kelas tinggi dan menekannya pada formasi teleportasi. Pada saat berikutnya, formasi teleportasi menyala dan menyelimuti Luo Chen dan yang lainnya. Setelah itu, cahaya putih menghilang dan Luo Chen dan yang lainnya menghilang. Di kedalaman pulau terpencil di Sea of Misdirection, cahaya formasi teleportasi diam-diam menyala. 4 sosok berjalan keluar dari cahaya putih, tetapi cahaya dari formasi teleportasi di belakang mereka berempat menghilang dan kembali normal. Tempat ini, Luo Chen melihat sekeliling dan melihat ke kejauhan. Ketika dia melihat kabut tebal yang menutupi langit dan menutupi matahari, matanya sedikit menyipit dan tebakan mencengangkan muncul di hatinya. Apakah saudara Luo menemukan sesuatu? Ye Hao tidak bisa tidak bertanya ketika dia melihat kondisi Luo Chen yang tidak biasa. Ini adalah kedua kalinya dia datang ke sini, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang salah dengan itu. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa tidak nyaman adalah kabut abu-abu tebal di sekitarnya yang membuatnya merasa tertekan. Saudara Ye, apakah kamu pernah ke Kabupaten Laut Utara sebelumnya? Luo Chen tidak menjawab, tetapi bertanya dengan penuh arti. Kabupaten Laut Utara? Aku belum pernah ke sana sebelumnya. Mengapa saudara Luo tiba-tiba menanyakan hal ini? Mata Ye Hao mengungkapkan ekspresi bingung ketika dia mendengar ini, dan dia tidak bisa bereaksi untuk sesaat. Di sisi lain, Ye Ming, yang berdiri di samping, mengungkapkan ekspresi bijaksana. Setelah itu, dia berteriak kaget, "Kakak, maksudmu kita sekarang berada di wilayah dalam Laut Penyesatan?" Domain kelima benua itu, Laut Penyesatan, terletak di tepi Kabupaten Laut Utara. Sekarang Luo Chen tiba-tiba menyebutkan Kabupaten Laut Utara, tidak sulit baginya untuk menebak apa yang ingin dikatakan Luo Chen. Kemungkinan besar seperti ini. Luo Chen melihat kabut tebal yang menutupi matahari dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku baru saja mencobanya." Kabut ini memiliki kemampuan untuk menyembunyikan indera seseorang. Selain Laut Penyesatan, seharusnya tidak ada begitu banyak kabut yang dapat menyembunyikan indera seseorang di tempat lain. Saat dia berbicara, Luo Chen merasa sedikit emosional di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki kedekatan seperti itu dengan tanah absolut benua. Mengesampingkan yang lainnya, dia pernah memasuki Abyss of Buried Heavens, domain ketiga dari benua itu. Setelah mendapatkan pedang kristal pedang Ancestor, dia bisa mundur dengan aman. Kemudian, dia juga berkelana jauh ke dalam Broken Cloud Ridge dan memperoleh warisan dari Sekte Dewa Binatang. Dia juga telah mendapatkan inti absolut dari Sekte Dewa Binatang, kuil binatang suci. Selain itu, leluhur keluarga Luo dan Luo Lingyun memiliki beberapa koneksi di medan pertempuran pemadam jiwa. Jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia pasti akan pergi ke Soul Extinguishing Battlefield. Menambahkan fakta bahwa dia akan pergi ke Laut Darah Asura dan Laut Penyesatan, dia benar-benar telah melintasi jalan dengan 5 tanah absolut benua dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jika ini diberitahukan kepada publik, pasti akan mengejutkan banyak orang. Bab 955, Judul, Berita dari Alam Kehancuran. Setelah mendengar kata-kata Luo Chen, ekspresi Ye Hao dan Li Xiuya langsung menjadi gelisah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan berada di tanah absolut benua sekarang. Orang harus tahu bahwa alasan mengapa tanah absolut benua disebut tanah absolut benua adalah karena sangat berbahaya. Begitu seorang praktisi masuk jauh ke dalamnya, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri tanpa cedera. Ambil Broken Cloud Ridge sebagai contoh. Meskipun tanah absolut benua ini tampaknya tidak sesuai dengan namanya, bahkan seorang praktisi martial sovereign akan dapat keluar darinya. Tapi itu karena orang-orang itu belum memasuki Broken Cloud Ridge yang sebenarnya. Menurut legenda, 10 domain kuno besar di benua itu dapat dengan mudah mengubur alam ahli Saint Lord. Banyak praktisi yang lebih lemah dapat berjalan keluar dari tanah absolut benua karena mereka hanya berada di tepi domain dan tidak berkelana ke kedalaman domain.
Ye Ming tidak terlalu memperhatikannya. Dia pernah ke Broken Cloud Ridge dan bisa mundur dengan aman dari sana. Ini menyebabkan dia tidak terlalu menghormati tanah absolut benua. Ini hanya laut penyesatan. Bagaimanapun, kita memiliki formasi teleportasi. Kita hanya bisa berteleportasi kembali ke Broken Cloud Ridge ketika saatnya tiba. Ye Ming meringkuk bibirnya dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan ketika dia melihat ekspresi serius di wajah Ye Hao dan Li Xiuya. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa ada sesuatu yang menakutkan tentang tanah absolut benua. Reaksi Ye Hao dan Li Xiuya membuatnya mengejek mereka. Itu karena tempat yang akan kita tuju bukanlah Broken Cloud Ridge yang sebenarnya. Setelah mendengar kata-kata Ye Ming, Luo Chen menggelengkan kepalanya. Itu karena kita tidak akan pergi ke Broken Cloud Ridge yang sebenarnya, katanya dengan jelas. Tempat yang akan kita tuju hanyalah cabang dari Broken Cloud Ridge. Luo Chen pernah berkelana jauh ke dalam Abyss of Buried Heavens, dan dia tahu betul betapa menakutkannya tanah absolut benua itu. Ada banyak ahli di puncak Saint Lord yang terperangkap di Abyss of Buried Heavens, dan para ahli alam marsial Saint Lord itu gemetar ketakutan seolah-olah mereka sedang menginjak es tipis. Bagaimana Broken Cloud Ridge bisa setenar Abyss of Buried Heavens? Bagaimana bisa begitu sederhana? Bahkan jika Broken Cloud Ridge hanyalah tempat terendah dan paling berbahaya di dunia, tidak mungkin bagi ahli martial sovereign untuk masuk dan keluar dengan bebas. Sebelum mendapatkan warisan dari Sekte Dewa Binatang, Luo Chen selalu penasaran mengapa Broken Cloud Ridge, sebagai salah satu dari 10 domain besar di benua itu, bahkan tidak dapat dibandingkan dengan beberapa zona bahaya. Tidak sampai kemudian ketika dia berada di alam ilusi dari pavilion kitab suci Sekte Dewa Binatang, dia menemukan masalah setelah membaca sejumlah besar buku kuno. Broken Cloud Ridge di Floating Cloud Empire hanyalah cabang kecil dari Broken Cloud Ridge. Broken Cloud Ridge yang sebenarnya adalah pegunungan besar yang terbentang melintasi wilayah selatan klan manusia, dan hampir memotong setengah wilayah selatan klan manusia. Broken Cloud Ridge yang sebenarnya dipenuhi dengan niat membunuh. Ahli martial Saint yang tak terhitung jumlahnya dan praktisi alam martial Saint King telah jatuh di sana. Bahkan ahli alam martial Saint Lord dan Broken Cloud Ridge telah kehilangan banyak nyawa mereka. Inilah alasan mengapa Broken Cloud Ridge menjadi begitu terkenal di tanah absolut benua. Oleh karena itu, Luo Chen tidak berani meremehkan Laut Penyesatan. Meskipun dia tahu bahwa lembaga tertinggi klan manusia ada di Laut Penyesatan, dia tidak berpikir bahwa tidak ada ancaman di wilayah ini. Saudara Luo benar. Begitu Luo Chen selesai berbicara, Li Xiuya berkata, aku juga telah mendengar tentang punggungan awan rusak di Kekaisaran Flowing Cloud. Tempat di mana bahkan praktisi martial sovereign dapat masuk dan keluar dengan mudah. Bagaimana bisa? Itu disebut tanah absolut benua? Punggungan awan patah yang sebenarnya penuh dengan bahaya. Banyak ahli telah meninggal di punggungan awan patah. Jika kamu berpikir bahwa kamu dapat memandang rendah tanah absolut benua lainnya hanya karena kamu mampu melarikan diri dari Broken Cloud Ridge, aku khawatir kamu akan menderita kerugian besar di masa depan. Ye Hao juga memelototi Ye Ming. Dia berkata dengan nada buruk, jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan mengira kamu bisu. Dia tidak marah karena Ye Ming telah mempermalukannya dengan kurangnya pengetahuannya. Dia marah karena sikap Ye Ming. Alasan mengapa 10 domain besar di benua itu memiliki reputasi yang begitu gemilang adalah karena banyak ahli telah tewas dalam perang. Namun, Ye Ming memandang rendah tanah absolut benua. Di bawah keadaan Laut Penyesatan saat ini, dia pada dasarnya menganggap hidupnya sendiri sebagai lelucon. Bagaimana mungkin Ye Hao tidak marah? Setelah mendengar kata-kata Ye Hao, Ye Ming mengecilkan kepalanya karena malu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada misteri seperti itu di Broken Cloud Ridge. Dia selalu berpikir bahwa Broken Cloud Ridge di Floating Cloud Empire adalah salah satu tanah absolut benua yang sebenarnya. Aku tidak menyadari bahwa tempat ini sebenarnya di Laut Penyesatan terakhir kali aku datang ke sini. Ye Hao memandang Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam, kita telah merusak formasi di Gua Martial Saint. Kita akan pergi setelah mendapatkan keberuntungan, untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Dia tidak tahu banyak tentang Laut Penyesatan, tetapi dia tahu bahwa itu adalah domain terkuat kelima di benua itu, Lautan Penyesatan. Fakta bahwa Sea of Misdirection memiliki peringkat yang tinggi adalah karena kurangnya pengetahuan. Secara alami, ada beberapa aspek berbahaya di dalamnya. Kakak Ye, jangan khawatir. Luo Chen tersenyum dan berkata dengan penuh arti. Jika itu adalah domain lain, itu mungkin sangat berbahaya bagi kita. Namun, jika itu adalah Laut Penyesatan, keselamatan kita pasti terjamin.
Karena Akademi Semesta ada di bagian dalam Laut Penyesatan, tidak mungkin untuk Akademi Semesta tidak menyadari situasi di Laut Penyesatan. Karena mereka telah muncul di sini melalui formasi teleportasi di lembah api, dan ada ahli yang bersembunyi di Laut Penyesatan, ini cukup untuk membuktikan bahwa ini bukanlah tempat yang sama sekali tidak dikenal. Mungkin Akademi Semesta telah menemukan tempat ini sejak lama, dan bahkan mungkin berada di bawah kendali mereka. Bahkan jika Akademi Semesta tidak menemukan tempat ini, dan jika kecelakaan terjadi dan formasi teleportasi kehilangan keefektifannya, dia masih memiliki cara untuk meninggalkan tempat ini. Dia berpikir bahwa Luo Chen telah mencoba. Meskipun inderanya terhalang oleh kabut tebal di sekitarnya, hubungan antara dia dan bulu emas tidak terputus. Dia telah meninggalkan bulu emas di Kabupaten Changlan. Jika kecelakaan benar-benar terjadi, dia bisa menggunakan kontrak jiwa untuk membiarkan bulu emas memberitahu Arang Hitam untuk kembali ke ruang misterius yang dia kendalikan. Setelah itu, dia akan membuka ruang misterius dan membiarkan Arang Hitam muncul di depannya. Naga iblis api penyucian alam Saint Lord yang bisa melepaskan semua kekuatannya sudah cukup untuk mengguncang seluruh Akademi Semesta. Oleh karena itu, menurut pendapat Luo Chen, meskipun Laut Penyesatan adalah domain kelima, dalam hal bahaya, itu tidak dapat dibandingkan dengan domain lain yang diberi peringkat setelahnya. Aku lega mendengar apa yang dikatakan Brother Luo. Setelah mendengar apa yang dikatakan Luo Chen, meskipun Ye Hao bingung dari mana Luo Chen mendapatkan kepercayaan dirinya, dia tidak bertanya terlalu banyak. Lagi pula, dia pernah datang ke sini sekali dan pergi dengan selamat, jadi dia tidak terlalu khawatir bahwa dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini kali ini. Selanjutnya, karena Luo Chen tidak memberitahunya alasannya, jelas bahwa dia punya pertimbangan sendiri. Jika dia menggali lebih dalam, tampaknya dia tidak bijaksana dan akan dengan mudah menyebabkan Luo Chen tidak menyukainya. Dia tahu betul seberapa kuat bakat Luo Chen. Jika Luo Chen muak dengan beberapa hal sepele, atau bahkan mempengaruhi hubungan antara Luo Chen dan keluarga Ye, dia akan benar-benar menjadi pendosa keluarga Ye. Bab 956. Judul, Seorang Tamu Tak Diundang Telah Menyegel Formasi. Ayo pergi ke Gua Martial Saint dulu. Ye Hao tidak terlalu memikirkan masalah Laut Penyesatan, dia hanya memberitahu Luo Chen dan dua lainnya. Luo Chen dan yang lainnya tidak banyak bicara dan mengikuti di belakang Ye Hao. Segera, kelompok 4 melewati hutan lebat dan muncul di depan sebuah gua tua dan usang. Pintu utama gua sudah dalam reruntuhan. Hanya setengah dari plak yang tersisa. Orang bisa samar-samar mengenali kata-kata penindasan iblis di atasnya. Adapun kata-kata lain, mereka terlalu kabur dan tidak bisa dikenali. Ini adalah Gua Martial Saint. Ye Hao menunjuk ke gua di depan mereka dan berkata kepada Luo Chen dan yang lainnya, bahkan, gua ini ditinggalkan oleh Martial Saint. Itu hanya tebakanku, aku tidak tahu persis di bidang apa ahli itu berada, tapi aku yakin itu setidaknya ditinggalkan oleh ahli Martial Saint. Ye Hao berhenti sejenak dan melanjutkan, jika Brother Luo dan Brother Li khawatir tentang bahaya apapun, kita bisa pergi sekarang. Lagi pula, aku tidak tahu apa yang ada di kedalaman gua ini. Jika sesuatu benar-benar terjadi dan saudara Luo dan saudara Li terlibat, aku akan disalahkan atas kematianku. Di depan kita, bagaimana kita bisa berbalik dan pergi? Luo Chen tersenyum ketika mendengar ini. Dia sudah membuat beberapa tebakan ketika dia mengetahui bahwa gua itu terletak di Laut Penyesatan. Bagaimanapun, Laut Penyesatan adalah tanah absolut benua. Hampir tidak mungkin bagi ahli Martial Saint biasa untuk tinggal di gua. Jika gua ini benar-benar Gua Martial Saint, kemungkinan besar itu terkait dengan Akademi Semesta. Kemungkinan yang lebih besar adalah bahwa gua ini ditinggalkan oleh setidaknya ahli alam Martial Saint Lord. Selain para praktisi yang terkait dengan Akademi Semesta, hanya ahli alam Martial Saint Lord yang bisa datang dan pergi dengan bebas di Laut Penyesatan, dan bahkan meninggalkan gua dan formasi teleportasi. Aku juga penasaran dengan apa yang ada di gua itu, kata Li Xiuya sambil tersenyum. Meskipun dia khawatir menghadapi bahaya di gua, dia tahu situasinya sendiri dengan sangat baik. Meskipun dia adalah murid dari Paviliun Abadi, karena saudara perempuannya dia berhasil memasuki Paviliun Abadi. Dan di Paviliun Abadi, dia juga orang yang hampir menjadi sosok yang tidak penting. Faktanya, jika bukan karena bantuan saudara perempuannya, dia mungkin telah dikucilkan dari Paviliun Abadi sejak lama. Bahkan jika dia berhasil mendapatkan tempat kelima di Flowing Cloud Dragon Ranking, itu tidak akan meningkatkan statusnya di Paviliun Abadi, karena dia tahu betul bahwa Paviliun Abadi adalah sekte dengan alkemis sebagai sekte utama.
Praktisi biasa bahkan tidak akan dianggap sebagai ancaman oleh Paviliun Abadi. Jika dia ingin dihargai oleh Paviliun Abadi, dia memiliki cukup bakat jalan pil, atau dia memiliki kekuatan yang berada di atas Paviliun Abadi, menyebabkan petinggi Paviliun Abadi tidak punya pilihan selain memperhatikannya. Meskipun dia telah memperoleh teknik Faceless Knife sebelumnya, teknik pedang terlalu mendalam, dan dia tidak dapat memahami banyak hal. Adapun jade chip yang merekam teknik Faceless Knife, tidak ada gunanya di tangannya. Itulah sebabnya dia tidak ragu untuk menukarkan jade chip ke Luo Chen, dengan imbalan pil obat yang berguna baginya. Dan karena dia bisa mendapatkan peringkat kelima Flowing Cloud Dragon, pil obat yang dia dapatkan dari Luo Chen telah memainkan peran penting. Kekuatannya saat ini berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, dan kesempatan itu tepat di depannya. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Aku akan mendengarkan kakak, Ye Ming berkata tanpa ragu-ragu. Dia tahu kekuatannya sendiri dengan sangat baik, jadi dia memutuskan untuk tidak melepaskan kaki Luo Chen setiap saat. Setelah mendengar apa yang Luo Chen dan yang lainnya katakan, Ye Hao tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan ketukan kakinya, dia memasuki mansion. Luo Chen dan yang lainnya mengikuti di belakang Ye Hao dan memasuki mansion juga. Setelah Luo Chen dan yang lainnya memasuki mansion, tidak lama setelah itu, beberapa sosok kurus keluar dari kabut tebal di belakang mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan kelelahan, tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Kita akhirnya menemukan gua yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Penekan Iblis. Pemimpin kelompok itu melihat ke gua di depan mereka. Dia tidak bisa menahan tawa. Misi perguruan tinggi mengharuskan kita untuk menjelajahi gua yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Penindas Iblis. Semua harta yang kita peroleh akan menjadi milik kita. Kita hanya perlu membuat salinan dari kitab suci Penindas Iblis dan menyerahkannya kepada sekarang. Kita telah menyelesaikan lebih dari setengah misi. Benar, seseorang di samping tertawa. Devil Suppressing Saint Lord adalah senior akademi. Saat itu, dia tidak punya harapan untuk menerobos ke alam martial Saint Lord dan meninggal di mansion. Senior Devil Suppressing selalu terbuka dan di atas papan. Aku khawatir tidak ada banyak mekanisme berbahaya di gua. Satu-satunya kesulitan misi ini adalah menemukan gua yang ditinggalkan oleh senior Devil Suppressing. Baiklah, mari kita masuk dan melihat. Selesaikan misi sesegera mungkin. Untuk pergi mengasingkan diri di pagoda 5 warna, desak seseorang di sampingnya. Baiklah, ayo masuk lebih awal. Pria yang memimpin berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia berjalan lurus menuju gua. Beberapa orang di belakangnya dengan cepat mengikuti. Hanya sesosok manusia yang berdiri terpaku di tempat. Setelah beberapa langkah, orang-orang lainnya menyadari bahwa orang itu tidak bergerak. Pemimpin tidak bisa tidak bertanya, "Asue, ada apa? Mungkinkah ada sesuatu yang salah?" "Ah, bukan apa-apa." Orang bernama Asue kembali sadar dan melambaikan tangannya. Dia berkata, "Aku hanya sedikit terganggu tadi." Setelah dia selesai berbicara, orang yang dipanggil Asue dengan cepat mengikutinya. Namun, dia bergumam dengan suara rendah. "Apakah ini kesalahpahamanku? Mengapa aku merasakan aura Chen?" Sisanya tidak mendengar gumaman orang yang dipanggil Asue. Melihat orang itu telah mengikuti mereka, mereka tidak menunda lagi dan menuju ke kedalaman gua. Di dalam mansion Devil Suppressing Saint Lord, Luo Chen dan yang lainnya dengan cepat melewati koridor di bawah pimpinan Ye Hao dan muncul di depan sebuah ruangan batu. Di luar ruangan batu, ada layar cahaya yang menghalangi jalan mereka. Di belakang layar cahaya, mereka samar-samar bisa melihat pil cauldron besar berdiri tegak. "Ini seharusnya ruang pil." Ye Hao menunjuk ke ruang batu dan berkata dengan malu, "Sayangnya, meskipun aku menemukan tempat ini, aku tidak dapat memecahkan layar cahaya ini. Aku hanya bisa melewatkan gunung harta karun." Luo mata Chen tertuju pada penghalang cahaya setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Hao. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Itu hanya formasi penyegelan yang paling sederhana. Meskipun ada beberapa perubahan, tidak sulit untuk memecahkannya. Namun, jika bukan karena master formasi, bahkan ahli martial Saint tidak akan bisa menghancurkan penghalang cahaya ini dengan mudah." Setelah itu, Luo Chen menoleh ke Ye Ming dan berkata dengan nada datar, "Seperti yang aku katakan sebelumnya, kamu telah memenuhi persyaratan aku setelah melanggar 2 formasi di gua. Kali ini, aku akan melepaskan kamu dengan mudah." Setelah mengatakan itu, Luo Chen mundur beberapa langkah dan memberi Ye Ming ruang. "Terima kasih, kakak," Ye Ming dengan cepat berkata. Dia juga menyadari bahwa formasi di depannya adalah formasi penyegelan yang paling sederhana.
Melanggar formasi seperti itu tidak sulit sama sekali. Luo Chen telah menempatkan formasi ini di 2 formasi uji. Tanpa ragu, dia telah menurunkan persyaratannya. Ye Ming secara alami senang dapat dengan mudah menyelesaikan tes Luo Chen. Bab 957. Judul: Menghancurkan Formasi Rumput Spiritual Berusia 100 Tahun. Sepupu, mundur sedikit. Gangguan memecah formasi agak terlalu besar. Aku khawatir itu akan mempengaruhimu. Mata Ye Ming menyapu Ye Hao dan Li Xiuya saat dia berbicara. Meskipun formasi ini adalah formasi penyegelan paling sederhana, itu masih ditinggalkan oleh seorang senior yang kekuatannya tidak diketahui. Ye Ming tidak berani lengah. Sebagai seorang formation master, meskipun dia harus menghadapi serangan formasi secara langsung, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dia adalah orang teraman di tengah formasi, tapi Ye Hao dan orang lain yang mengelilingi formasi pasti akan terpengaruh. Sulit untuk menjamin bahwa tidak ada yang tidak terduga akan terjadi. Setelah mendengar kata-kata Ye Ming, Ye Hao dan Li Xiuya tidak ragu untuk mundur beberapa langkah. Meskipun mereka bukan praktisi master formasi, mereka tahu beberapa kemampuan praktisi master formasi. Dibandingkan dengan mereka, praktisi master formasi harus menghadapi bahaya paling sedikit selain serangan balik formasi saat menghancurkan formasi. Oleh karena itu, mereka tidak ragu-ragu dan segera memberi jalan bagi Ye Ming. Namun, Luo Chen tidak pergi. Meskipun formasi di depan mereka hanyalah formasi penyegelan yang paling sederhana, jika Ye Ming terlalu ceroboh, itu mungkin menyebabkan formasi menderita serangan balasan. Selanjutnya, pencapaiannya dalam jalan formasi lebih tinggi dari Ye Ming. Selain itu, kultivasinya memiliki mata penipu, yang memungkinkannya untuk melihat melalui sumber jalan formasi. Jika ada kecelakaan yang benar-benar terjadi, dia akan bisa membantu tepat waktu. Melihat Ye Hao dan Li Xiuya mundur, Ye Ming tidak mengatakan apa-apa lagi. Cahaya putih samar muncul di tangannya, dan dia menekannya pada layar cahaya yang menyegel ruangan batu. Pola formasi misterius muncul di layar cahaya entah dari mana. Tampaknya berisi segalanya, seolah-olah menyembunyikan dunia. Formasi ini tampaknya agak berbeda dari formasi penyegelan biasa. Ye Hao tidak bisa membantu tetapi berseru kaget ketika dia melihat pola roh di layar cahaya. Meskipun dia bukan master formasi, formasi penyegelan bukanlah formasi rahasia dan mendalam. Sebagai formasi tingkat pemula dari master formasi, banyak praktisi yang bukan master formasi memiliki pemahaman tentang formasi ini. Hanya saja mereka tidak memiliki fisik seorang master formasi, jadi mereka tidak dapat mengatur formasi seperti itu. Memang sedikit berbeda. Luo Chen sedikit mengangguk dan berkata dengan ekspresi serius, "Jika Ye Ming ceroboh, mungkin ada perubahan lain." Melalui mata penipu, dia telah melihat melalui rahasia tersembunyi dari formasi penyegelan ini. Jika Ye Ming tidak dapat melihat jebakan tersembunyi, dia takut akan sangat sulit baginya untuk memecahkan formasi penyegelan ini. Perangkap yang tersembunyi di dalam formasi adalah kunci untuk menghancurkan formasi. Ini juga merupakan ujian yang diberikan Luo Chen kepada Ye Ming. Sebagai master formasi, jika seseorang tidak memiliki wawasan yang tajam, mereka hanya akan membawa banyak orang ke dalam bahaya. Sekarang dia yang bertanggung jawab, dia yakin bahwa dia bisa menghancurkan formasi penyegelan di depannya dalam sekejap. Itulah mengapa dia memilih untuk menggunakan formasi penyegelan ini sebagai target latihan Ye Ming. Ye Ming secara alami mendengar percakapan antara Luo Chen dan yang lainnya. Hatinya bergetar, dan dia tidak berani gegabah. Dia dengan hati-hati merasakan pola formasi di depannya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk merasakan pola formasi di depannya. Senyum tiba-tiba muncul di wajah Ye Ming saat dia bergumam, "Jadi begitu. Jebakan ini sangat tersembunyi." Saat dia berbicara, Ye Ming menuangkan gumpalan yuan asli ke layar cahaya di depannya, memotong salah satu pola roh. Mengikuti gerakan Ye Ming, layar cahaya di depannya hancur seketika. Tanpa penghalang layar cahaya, aroma obat yang kuat dipancarkan dari ruang batu, membuat seseorang merasa rileks dan santai. Bagus. Melihat Ye Ming dengan mudah membuka segel, Luo Chen tidak bisa menahan senyum. Dia mengangguk dan berkata kepada Ye Ming. Meskipun dia telah mengingatkan Ye Ming bahwa ada jebakan yang tersembunyi di dalam formasi, dia harus mengandalkan mata penipu untuk mendeteksi jebakan dalam sekejap. Ye Ming tidak memiliki senjata seperti mata penipu. Meskipun dia telah memperingatkan Ye Ming, dia terkejut bahwa Ye Ming dapat menemukan cacat formasi dalam waktu sesingkat itu. Sepertinya bakat jalan formasi anak ini lebih kuat dari yang kukira. Luo Chen memandang Ye Ming yang tersenyum bodoh dan berpikir sendiri.
Formation Tao Talent tidak hanya terbatas pada susunan formasi. Kepekaannya terhadap ki urat bumi dan kemampuannya untuk melihat melalui kelemahan formasi juga merupakan jenis talent jalan formasi. Di antara fisik khusus yang tak terhitung jumlahnya di benua semesta, ada fisik khusus yang disebut tubuh roh vena bumi. Itu adalah fisik khusus yang sangat cocok dengan master formasi. Seorang jenius dengan tubuh roh vena bumi dapat dengan mudah mengontrol vena energi, dan juga dapat menggunakan vena energi untuk mengatur semua jenis formasi yang mengejutkan. Dalam arti tertentu, mata penipu yang dikembangkan Luo Chen juga dapat dianggap sebagai salah satu talent jalan formasi. Karena mata penipu, sebagian besar formasi tidak memiliki tempat untuk bersembunyi di mata Luo Chen. Ini memberi Luo Chen keuntungan unik dalam hal menghancurkan formasi. Karena formasi telah rusak, ayo masuk dan lihat harta apa yang tersisa di dalam, kata Ye Hao sambil berjalan ke ruang pil. Meskipun Ye Hao juga sangat tersentuh oleh talent jalan formasi Ye Ming, dia hanya merasa bahagia untuk beberapa saat sebelum dia berhenti memikirkannya. Sebagai perbandingan, dia agak penasaran dengan peluang yang tersimpan di ruang pil di depannya. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar kata-kata Ye Hao. Dia juga mengikuti Ye Hao ke ruang pil. Li Xiuya dan Ye Ming juga buru-buru memasuki ruang pil ketika mereka melihat ini. Ruang yang ditempati oleh ruang pil tidak besar. Luo Chen dan yang lainnya bisa melihat ujung ruangan hanya dengan pandangan sekilas. Selain tungku pil besar di tengah ruang pil, ada juga banyak botol giok yang ditempatkan di sekitar ruangan, seolah-olah digunakan untuk menyimpan pil obat. Ada cukup banyak bahan obat yang ditempatkan di rak obat di sampingnya. Namun, ramuan obat itu tampaknya sudah mulai layu karena terlalu lama ditempatkan di sana. Efek obatnya diperkirakan sangat sedikit. Ini rumput anti roh, ramuan obat seperti itu benar-benar layu begitu saja. Sungguh sia-sia. Ye Hao melihat ramuan spiritual berwarna ungu layu di rak ramuan obat dan memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Luo Chen tertawa ketika mendengar itu. Meskipun rumput anti spirit itu langka, sebenarnya tidak dianggap sebagai ramuan obat yang berharga. Namun, jenis bahan obat ini adalah obat tambahan untuk memperbaiki pil penahan pemuda. Retaining Youth Pill adalah obat spiritual yang bisa membekukan penampilan seseorang. Itu dicari oleh seniman bela diri wanita yang tak terhitung jumlahnya dan harganya selalu tinggi. Sebagai obat tambahan untuk memperbaiki pil penahan pemuda, harga rumput anti spirit secara alami naik. Rumput roh terbalik di rak ramuan obat sudah berumur beberapa ratus tahun. Jika rumput roh terbalik seperti itu dijual di dunia luar, itu akan bernilai setidaknya beberapa ribu batu roh kelas rendah. Bisa dibilang sangat mahal. Namun, rumput roh terbalik di depannya ini sudah layu. Efek obatnya mungkin sudah habis. Bahkan jika itu dilelang di dunia luar, harganya hanya beberapa batu roh kelas rendah. Tidak heran jika Ye Hao begitu patah hati. Meskipun Ye Hao adalah kebanggaan surga dari keluarga Ye generasi sebelumnya, beberapa ribu batu roh kelas rendah juga bukan jumlah yang kecil baginya. Paling tidak mungkin baginya untuk membeli rumput roh terbalik dengan beberapa ribu batu roh. Bab 958. Judul, Roh Kekosongan Menyalakan Identitas Master Kabupaten. Mengabaikan Ye Hao, Luo Chen mengamati sekeliling ruang pil dan akhirnya mengarahkan pandangannya ke tungku pil di tengah. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi setelah pengamatan yang cermat, dia menemukan bahwa masih ada api yang menari di dalam pil kaldron. Namun, api itu tidak terlihat dan tanpa jejak. Jika bukan karena udara di sekitar pil kaldron yang sedikit terdistorsi, dia tidak akan bisa mendeteksi keberadaan nyala api ini. Api ethereal. Alis Luo Chen sedikit terangkat, dan matanya tidak bisa tidak memiliki beberapa jejak keterkejutan. Api ethereal hanyalah sejenis api bumi. Dalam hal kekuatan, dapat dikatakan bahwa itu berada di dasar api bumi. Namun, jenis api ini adalah salah satu jenis api bumi yang paling berharga. Kelangkaannya hanya kalah dengan Burning Sky Fire yang dimiliki Luo Chen. Karena api ethereal tidak terlihat dan tanpa jejak, sangat sulit untuk menemukannya. Selain itu, nyala api ini tidak membahayakan tubuh fisik, tetapi hanya jiwa ilahi. Oleh karena itu, jika seseorang tidak menyentuh nyala api ini, dia tidak akan dapat mendeteksi keberadaannya sama sekali. Dapat dikatakan bahwa meskipun kekuatan api ethereal agak lebih rendah, itu adalah jenis api yang paling cocok untuk digunakan dalam pertempuran. Khususnya bagi seniman bela diri yang mahir dalam teknik penyembunyian, api ethereal adalah benda suci yang mereka dambakan dalam mimpi mereka. Namun api jenis ini jarang ditemukan karena sifatnya yang unik. Luo Chen tidak berpikir bahwa dia benar-benar akan melihat api ethereal di sini.
Luo Chen menyebarkan inderanya dan sangat cepat. Yang paling mengejutkan Luo Chen adalah itu. Dia tidak mendeteksi tanda-tanda jiwa dalam nyala api yang menari, dan inti api dari nyala api itu masih utuh. Jelas bahwa api ethereal ini belum pernah dikendalikan oleh siapapun sebelumnya. Luo Chen tidak bisa tidak terkejut ketika dia memperhatikan ini. Dia berkata dengan ekspresi serius, "Aku khawatir penguasa gua bukan hanya seorang martial saint. Dalam arti tertentu, nilai ethereal flame jauh lebih berharga daripada Burning Sky Fire yang dimilikinya. Bahkan praktisi martial saint level menganggap api ethereal sebagai harta karun. Jika mereka bisa mendapatkan api ethereal, para praktisi itu pasti akan memilih untuk menyaring dan menyerapnya. Karena penguasa gua dapat secara terbuka menempatkan api ethereal di ruang pil, dia tidak memiliki pemikiran untuk memperbaiki dan menyerapnya. Jelas, penguasa gua tidak peduli dengan api ethereal. Poin ini saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa kayanya penguasa gua itu. Keberuntungan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh ahli martial saint biasa. Penguasa gua kemungkinan besar adalah seorang ahli yang telah melampaui tahap martial saint. Tidak peduli seberapa lemah dia masih seorang ahli martial saint puncak. Mengapa saudara Luo mengatakan itu? Ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen, ekspresi terkejut segera muncul di wajah Ye Hao saat dia bertanya. Meskipun dia telah menduga bahwa penguasa gua ini mungkin telah melampaui martial saint, dia tidak menemukan petunjuk apapun. Hanya karena dia tahu bahwa gua ini terletak di laut penyesatan, dia memiliki tebakan seperti itu. Sekarang dia mendengar kata-kata Luo Chen, Ye Hao secara alami memiliki beberapa keraguan di hatinya. "Kamu seharusnya mendengar nama api ethereal, kan?" Luo Chen tersenyum ketika mendengar ini, dan berkata dengan nada tenang. "Aku telah mendengar sedikit tentang itu." Li Xiuya mengangguk. Dia adalah murid dari Pavilion Abadi. Meskipun dia bukan seorang alkemis, dia memiliki beberapa pemahaman tentang api spiritual surga dan bumi. Sebaliknya, Ye Hao dan Ye Ming tidak terlalu memperhatikan api spiritual surga dan bumi. Terlepas dari beberapa api spiritual yang umum, mereka tidak tahu apa-apa tentang api spiritual surga dan bumi lainnya. Karena saudara Li tahu tentang api ethereal, kamu juga harus tahu nilai api bumi ini. Luo Chen menunjuk ke tungku pil di tengah ruangan dan berkata dengan ekspresi serius, api ethereal itu tepat di bawah pil cauldron. Saudara Li dapat melepaskan persepsinya untuk menyelidiki api ethereal itu. Pada saat itu, saudara Li secara alami akan mengerti mengapa aku mengatakan bahwa penguasa gua ini mungkin telah melampaui martial saint. Mendengar kata-kata Luo Chen, Li Xiuya, Ye Hao, dan Ye Ming melepaskan indera mereka dengan rasa ingin tahu. Dengan sangat cepat, mereka merasakan nyala api yang menari. Namun, tidak seperti api biasa, nyala api ini tidak memiliki suhu. Bahkan dalam indera mereka tidak akan merasakan sensasi terbakar. Sepertinya tidak ada yang aneh. Ye Hao mengerutkan kening dan sedikit bingung. Adapun Ye Ming, dia juga tidak melihat sesuatu yang aneh tentang itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Luo Chen dan bertanya, "Kakak, apa yang ingin kamu katakan?" Meskipun api ethereal ini sedikit aneh, tidak ada yang berbeda tentang itu, kan? Luo Chen mendengar ini dan tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Li Xiuya. "Aku mengerti." Li Xiuya merasakan tatapan Luo Chen dan memulihkan kesadarannya. Dia menghela nafas dengan emosi dan berkata, "Kluster api ethereal ini tidak menunjukkan tanda-tanda pemurnian. Harus diketahui bahwa setiap api spiritual surga dan bumi, selama telah disempurnakan sebelumnya, akan meninggalkan beberapa jejak terlepas dari itu apakah pemiliknya telah meninggal atau tidak. Namun, tidak ada jejak yang tertinggal di api ethereal ini. Hanya ada satu alasan, dan itu adalah bahwa itu tidak pernah disempurnakan. Dengan nilai api ethereal, seorang martial saint biasa pasti akan mencoba untuk memperbaiki dan mengendalikannya segera setelah mereka mendapatkannya. Namun, api ethereal di depan mereka ini tidak menunjukkan tanda-tanda sedang disempurnakan. Ini cukup untuk membuktikan bahwa penguasa gua telah menempatkannya di ruang pil setelah mendapatkan api ethereal. Dia belum pernah mencoba untuk memperbaiki api ethereal sebelumnya. Dengan kekayaan ahli martial saint, dia tidak akan bisa dengan santai menempatkan api ethereal di gua tanpa memperhatikannya. Mendengar kata-kata Li Xiuya, yang lain mau tidak mau menyadari. Jika penguasa gua hanya seorang martial saint, tidak mungkin api ethereal ini dilemparkan dengan santai ke ruang pil. Bahkan jika penguasa gua tidak mencoba untuk memperbaiki api ethereal, dia masih akan memilih untuk menjualnya daripada menyimpannya sebagai hiasan di ruang pil.
Situasi saat ini hanya bisa berarti bahwa kekayaan penguasa gua berada di luar imajinasi mereka. Bahkan api ethereal hanyalah barang biasa bagi penguasa gua. Dengan kekayaan yang begitu kaya, basis kultivasi Master gua mungkin telah melampaui Martial Saint, mencapai alam yang lebih tinggi. Api ethereal ini belum disempurnakan. Jika kamu tertarik, kamu dapat mencoba mengambilnya. Luo Chen tersenyum pada Ye Hao dan dua pria lainnya dan berkata dengan santai. Dia sudah memiliki Burning Sky Virus, jadi Luo Chen tidak memiliki terlalu banyak pemikiran tentang api ethereal. Ini karena bahkan jika dia mendapatkan api ethereal, itu tidak akan banyak berguna. Selanjutnya, Burning Sky Virus yang dia kendalikan jauh lebih kuat daripada api ethereal. Juga tidak mungkin baginya untuk membubarkan Burning Sky Virus yang baru saja diperolehnya demi api ethereal. Tapi Li Xiuya dan dua lainnya berbeda. Ye Hao memiliki tubuh inkorporeal, dan ditambah dengan teknik senjata rahasianya yang dalam, jika dia bisa mengendalikan api ethereal, itu tidak akan berbeda dengan menambahkan sayap ke harimau. Ye Ming juga sama, jika dia menggabungkan api ethereal ke dalam formasi, itu akan sangat meningkatkan tingkat bahaya formasi. Pada saat itu, Ye Ming akan memiliki kartu truf yang bisa membalikkan keadaan. Bahkan Li Xiuya akan dapat meningkatkan kekuatannya setelah mendapatkan api ethereal. Oleh karena itu, tidak peduli siapa yang menggenggam api ethereal, itu akan meningkatkan kekuatan mereka banyak. Bab 959. Judul, beberapa hasil tidak layak disebutkan. Kakak Ye, mengapa kamu tidak mencobanya? Li Xiuya ragu-ragu sejenak dan berkata kepada Ye Hao. Meskipun dia juga sangat tertarik dengan ethereal flame, dia juga tahu identitasnya. Jika dia mengambil api ethereal, bahkan jika Luo Chen tidak peduli, Ye Hao dan Ye Ming mungkin tidak akan puas dengannya. Lebih jauh lagi, api ethereal tidak berguna baginya seperti yang dia bayangkan. Bahkan jika dia mendapatkan ethereal flame, itu hanya akan menjadi serangan tambahan. Paling-paling dia bisa mengambil api ethereal dan membawanya kembali ke pavilion abadi, memberikannya kepada saudara perempuannya. Tetapi dengan gaya pavilion abadi, sangat sulit baginya untuk menjamin bahwa orang lain dari pavilion abadi tidak akan serakah dan mencoba merebut api ethereal darinya. Oleh karena itu, Li Xiuya dengan cepat membuat keputusan, menyerah untuk bersaing dengan Ye Ming dan Ye Hao untuk api ethereal. Sepupu, kamu harus mencobanya dulu, Ye Ming segera berkata kepada Ye Hao setelah mendengar ini. Api ethereal di depannya tidak terlihat dan tidak berbentuk, dan kebetulan sangat cocok dengan Ye Hao. Jika Ye Hao menggenggam api ethereal, kekuatannya kemungkinan akan meningkat sedikit. Dan dalam penjelajahan gua ini, Ye Hao dan Luo Chen adalah kekuatan utama yang mutlak. Kemampuannya dan Li Xiuya jauh lebih tidak berguna daripada Ye Hao dan Luo Chen. Oleh karena itu, Ye Ming tidak ragu-ragu. Dia segera menyerah untuk menyerap api ethereal dan menyerahkan kesempatan ini kepada Ye Hao. Kalau begitu aku akan mencobanya. Ye Hao bukan orang yang sok. Ketika dia mendengar kata-kata Li Xiuya dan Ye Ming, dia tidak menolaknya sama sekali. Dia langsung berjalan menuju pil cauldron. Dalam keadaan normal, ada dua cara untuk menaklukkan api spiritual surga dan bumi. Salah satunya adalah dengan langsung menanam tanda di benih api esensi, dan yang lainnya adalah memotong sebagian dari benih api esensi dan menggunakan yang yuan asli untuk memeliharanya, dan kemudian memeliharanya menjadi api spiritual surga dan bumi yang lengkap. Namun, api ethereal ini berbeda. Setelah benih api asal dibelah, ia tidak akan bisa lagi berkultivasi menjadi nyala api yang lengkap. Oleh karena itu, jika kamu ingin menaklukkan api ethereal, kamu hanya dapat menanam tanda jiwa di dalam benih api asal. Suara Luo Chen terdengar di belakang Ye Hao tanpa riak sedikit pun. Ye Hao mengangguk. Meskipun dia tahu metode untuk menaklukkan api spiritual surga dan bumi, dia tidak tahu bagaimana cara menaklukkan api ethereal. Ada tabu seperti itu. Awalnya, dia berencana untuk memotong sebagian dari benih api esensi api ethereal dan perlahan memanaskannya untuk membentuk nyala api yang sempurna. Pertama, melakukan ini lebih mudah daripada langsung menanam jejak jiwa di dalam benih api asal dari api ethereal. Kedua, jika dia melakukan ini, dia mungkin bisa membuat Ye Ming menaklukkan api ethereal yang tersisa. Namun, setelah mendengar kata-kata Luo Chen, Ye Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Dia diam-diam merasa beruntung di hatinya. Jika bukan karena pengingat Luo Chen, dia akan menghancurkan api ethereal yang berharga. Menempatkan ide untuk memotong api ethereal di benaknya, Ye Hao tidak ragu sama sekali. Dia secara langsung memanipulasi yuan asli untuk membentuk tangan besar yang meraih api ethereal.
Untuk menaklukkan api spiritual surga dan bumi, seseorang hanya perlu memastikan bahwa intisarinya tidak padam. Api di perimeter luar akan benar-benar tersebar. Oleh karena itu, Ye Hao tidak perlu terlalu khawatir. Dia berencana untuk membubarkan api di wilayah luar api ethereal terlebih dahulu. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa setelah melihat adegan ini. Dia mengalihkan pandangannya ke botol giok yang ditempatkan di sekitarnya. Butuh beberapa waktu untuk menaklukkan api spiritual surga dan bumi. Jika Ye Hao ingin sepenuhnya menaklukkan api ethereal, dia akan membutuhkan setidaknya beberapa jam. Dalam keadaan seperti itu, dia secara alami tidak akan menunggu terlalu lama. Kakak, kamu seorang alkemis. Apakah kamu menemukan sesuatu yang berbeda? Ye Ming tidak bisa tidak bertanya ketika dia melihat Luo Chen melihat sekeliling. Saudara Luo masih seorang alkemis? Setelah mendengar kata-kata Ye Ming, Ye Hao, yang menyerang api di sekitar api ethereal, menghentikan apa yang dia lakukan dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Dia telah melihat basis kultivasi jalan bela diri Luo Chen sebelumnya, dan dia juga telah melihat rune kondensasi Qi Luo Chen dan kemampuannya untuk membentuk formasi dengan lambaian tangannya. Pada saat itu, dia dikejutkan oleh Luo Chen, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Luo Chen sebenarnya adalah seorang praktisi alkemis. Awalnya, Luo Chen telah berkultivasi dalam susunan yang sama dengannya, dan ada dua dari mereka pada saat yang sama. Keduanya memiliki pencapaian yang sangat tinggi, dan ini telah mengejutkannya. Baru sekarang dia menyadari bahwa Luo Chen sebenarnya berkultivasi dalam formasi yang sama, 3 Dao, dan 3 Dao pada saat yang bersamaan. Selanjutnya, dari apa yang Ye Ming katakan, pencapaian Luo Chen dalam jalan pil juga tidak rendah. Orang aneh macam apa ini? Li Xiuya yang berdiri di samping juga linglung. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat Luo Chen. Bakat mengerikan Luo Chen telah jauh melebihi imajinasinya. Pada saat yang sama, Li Xiuya juga mengerti mengapa Luo Chen tahu banyak tentang api spiritual surga dan bumi. Sebelum ini, dia hanya berpikir bahwa Luo Chen berpengetahuan luas dan berpengetahuan. Sekarang, sepertinya alasan mengapa Luo Chen tahu banyak tentang api spiritual surga dan bumi adalah karena Luo Chen adalah seorang alkemis. Seseorang yang memiliki kedua kultivasi, jalan pil, dan jalan bela diri pada saat yang sama memiliki tingkat pencapaian yang sangat tinggi. Bakat seperti itu sudah melebihi imajinasinya. Lebih penting lagi, Li Xiuya sudah tahu bahwa Luo Chen telah secara resmi melangkah ke ranah jalan bela diri di kota kuno naga tersembunyi selama kurang dari setahun. Apakah itu kultivasi, jalan formasi, atau jalan pil, keduanya membutuhkan dukungan dari basis kultivasi seseorang. Bahkan alkemis yang tidak memperhatikan basis kultivasi mereka sendiri akan memilih untuk mengandalkan pil untuk meningkatkan basis kultivasi mereka. Namun, sebagian besar alkemis yang mengandalkan pil obat untuk meningkatkan basis kultivasi mereka jauh dari tandingan seniman bela diri dengan level yang sama. Dilihat dari kinerja Luo Chen dalam kompetisi untuk peringkat naga, fondasi Luo Chen sangat kokoh. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan para praktisi alkemis yang mengandalkan pil untuk meningkatkan basis kultivasi mereka. Hanya dalam waktu singkat, Luo Chen mampu mencapai prestasinya saat ini. Bakat seperti itu terlalu mempesona. Bahkan di antara 100 keluarga di benua itu, kejeniusan mengerikan seperti itu mungkin tidak sering terlihat. Itu hanya beberapa hasil. Jangan khawatir tentang itu. Melihat reaksi Ye Hao dan Li Xiuya, Luo Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi tenang. Baginya, peningkatan jalan pil dan jalan formasi hanyalah efek samping. Karena itu, dia tidak benar-benar memasukkannya ke dalam hatinya. Selanjutnya, sebagai seorang alkemis, dia secara alami telah mengkonsumsi banyak kultivasi yang dapat meningkatkan kekuatannya, serta pil yang dapat meningkatkan kekuatannya. Dengan bantuan sistem, sangat normal baginya untuk dapat mencapai levelnya saat ini. Faktanya, jika dia tidak sengaja memperlambat kecepatan kekuatannya, dan menggunakan energi asal yang dia kumpulkan sebagai kartu truf untuk membalikkan keadaan, kekuatannya saat ini mungkin akan lebih kuat. Oleh karena itu, Luo Chen tidak merasa bangga dengan hasilnya saat ini. Menurutnya, ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Jika dia tidak bisa melakukannya, maka dia akan benar-benar kehilangan muka. Namun, Ye Hao dan Li Xiuya tidak tahu rahasia di balik ini. Ketika mereka mendengar kata-kata Luo Chen, sudut mulut mereka berkedut, dan mereka tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Kata-kata Luo Chen terlalu mengejutkan. Hasil Luo Chen sangat mencengangkan bahkan di seluruh benua semesta. Namun, hasil seperti itu tidak ada apa-apanya di mulut Luo Chen.
Kontras seperti itu tidak dapat diterima oleh mereka. Bab 960. Judul, Teknik Nutrisi Spiritual Eliksir Kebangkitan Jiwa. Sepupu, saudara Li, saudara laki-laki selalu ketat dengan dirinya sendiri. Ye Ming tersenyum dan menjelaskan ketika dia melihat bahwa baik Li Xiuya maupun Ye Hao tidak berbicara. Dia telah menemukan cara untuk membantu Ye Hao dan Li Xiuya. Dia telah bersama Luo Chen untuk waktu yang lama, jadi dia tahu Luo Chen yang terbaik. Karena itu, dia tahu betul bahwa kata-kata Luo Chen tidak berarti apa-apa lagi. Karena bagi Luo Chen, hasil seperti ini tidak layak disebut. Ye Ming sudah terbiasa. Dia hanya berpikir bahwa itu hanya hasil. Itulah mengapa dia merasa bahwa hasil seperti ini bukanlah apa-apa. Saudara Luo memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk dirinya sendiri. Li Xiuya hanya bisa menghela nafas ketika mendengar kata-kata Ye Ming. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke dinding batu di sekitarnya dan mengukur banyak botol giok yang diletakkan di atasnya. Luo Chen menganggukkan kepalanya pada Ye Ming ketika dia mendengar kata-kata Ye Ming. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengalihkan pandangannya ke dinding batu di sekitarnya dan akhirnya mengarahkan pandangannya ke botol giok yang indah. Ada secari kertas di bawah botol giok. Di atasnya ada kata-kata pil pengembalian jiwa. Ekspresi terkejut melintas di mata Luo Chen. Dia berjalan ke depan botol giok dan melepasnya. Dia dengan santai membuka gabus dan aura yang membusuk melayang keluar. Mata Luo Chen terfokus. Dia menuangkan botol giok. Setumpuk residu abu-abu jatuh dari botol giok, memancarkan aura busuk yang kuat. Jadi itu produk yang gagal. Luo Chen menghela nafas dalam hatinya. Dia kemudian menyegel botol giok dan meletakkannya kembali di dinding batu. Setelah melihat tumpukan puing, Luo Chen mengerti. Pil pengembalian jiwa di dalam botol giok hanyalah tumpukan residu yang gagal dimurnikan. Lagi pula, jika itu adalah pil pengembalian jiwa yang lengkap. Bahkan jika efek obat dari pil itu hilang karena berlalunya waktu, pada akhirnya masih bisa mempertahankan penampilan pil yang lengkap. Alih-alih berubah menjadi tumpukan residu abu-abu seperti sekarang. Pil pengembalian jiwa, Li Xiuya juga melihat aksi Luo Chen. Dia melihat botol giok yang Luo Chen taruh kembali ke dinding batu dan berkata dengan terkejut. Sebagai murid dari Pavilion Abadi, meskipun dia bukan seorang alkemis, pemahamannya tentang pil obat tidak kalah dengan seorang alkemis biasa. Adapun pil pengembalian jiwa, itu adalah pil obat yang sangat terkenal. Dalam hal kelas, pil pengembalian jiwa sudah menjadi pil obat kelas 9, dan itu telah melampaui pil obat yang tak terhitung jumlahnya. Dari segi efek, pil pengembalian jiwa dikatakan dapat menghidupkan kembali orang mati. Meskipun ini agak berlebihan, dengan mengandalkan pil pengembalian jiwa, dia mampu menarik seseorang yang hanya memiliki satu nafas tersisa di dalam dirinya kembali dari ambang kematian. Tapi itu juga tidak sulit. Dan di ruang pil ini, sebenarnya masih ada pil pengembalian jiwa yang tersimpan? Sayang sekali, itu benar-benar membusuk seiring dengan berlalunya waktu. Melihat tumpukan residu di tanah, Li Xiuya berkata dengan sedikit penyesalan. Dia tidak memiliki penglihatan Luo Chen. Dia hanya tahu betapa berharganya pil pengembalian jiwa, jadi dia tidak tahu bahwa tumpukan residu di tanah sebenarnya adalah hasil dari penyempurnaan yang gagal dari pil pengembalian jiwa. Dalam pandangan Li Xiuya, tumpukan residu di tanah adalah residu yang dihasilkan setelah efek obat dari pil pengembalian jiwa hilang. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan Li Xiuya merasa pahit. Pil obat yang begitu berharga telah ditempatkan di ruang pil ini selama ini, menunggunya perlahan membusuk. Itu hanyalah produk penyempurnaan yang gagal. Luo Chen menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Li Xiuya. Dia dengan santai berkata, tumpukan residu ini awalnya merupakan produk gagal dari penyempurnaan pil pengembalian jiwa. Bahkan jika efek obat dari pil pengembalian jiwa yang lengkap habis, itu tidak akan menjadi seperti ini. Li Xiuya tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih baik di hatinya ketika dia mendengar ini. Jika itu benar-benar pil pengembalian jiwa yang lengkap, bahkan jika dia bukan seorang alkemis, dia masih akan merasa pahit tentang hal itu. Bagaimanapun, pil pengembalian jiwa terlalu berharga. Bahkan di benua semesta saat ini, tidak banyak orang di lembah pil yang bisa mengarangnya, yang dikenal sebagai tanah suci alkemis. Namun, setelah mengetahui bahwa botol giok hanyalah tumpukan bahan limbah yang gagal untuk memperbaikinya, Li Xiuya secara alami merasa jauh lebih baik di dalam hatinya. Penyempurnaan pil pengembalian jiwa tidak sesederhana itu. Tatapan Luo Chen menyapu sekeliling dan akhirnya tertuju pada tungku pil di tengah. Dia menjelaskan, penyempurnaan pil pengembalian jiwa sangat memakan waktu,
bahkan jika itu adalah Grandmaster Jalan Pil. Jika itu adalah alkemis kelas 9 biasa, tidak mungkin untuk memperbaiki tungku pil pengembalian jiwa tanpa beberapa kerja keras selama bertahun-tahun. Sebagai seorang alkemis, Luo Chen tahu betul betapa sulitnya memurnikan pil pengembalian jiwa. Bagian tersulit dari pil ini bukanlah untuk memurnikannya, tetapi untuk memelihara roh setelah memperbaikinya. Hanya dengan memiliki kecerdasan yang cukup, pil pengembalian jiwa dapat menampilkan kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Adapun metode memelihara roh, itu adalah keterampilan yang hanya dapat dipahami oleh alkemis kelas 9 pada tahap awal, dan hanya setelah melangkah ke tingkat jalan pil Great Master bisa dikuasai seseorang. Ini juga alasan mengapa Luo Chen mengatakan bahwa alkemis kelas 9 biasa membutuhkan beberapa tahun kerja keras untuk memperbaiki pil pengembalian jiwa. Jadi begitu, mendengar kata-kata Luo Chen, Li Xiuya tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dalam realisasinya, dari kelihatannya, pil pengembalian jiwa dalam botol porselen tadi seharusnya adalah pil obat yang belum diberi nutrisi, jadi tidak mungkin dianggap sebagai pil pengembalian jiwa sejati. Itu benar. Luo Chen sedikit menganggukkan kepalanya dan melihat ke pil cauldron di tengah ruang pil. Karena Ye Hao mencoba menyerap ethereal flame tadi, api tak terlihat yang mengelilingi pil cauldron telah sedikit mereda. Luo Chen bisa samar-samar merasakan aktivitas yang tidak biasa di dalam pil cauldron. Melihat pil cauldron, mata Luo Chen menjadi berapi-api. Jika tebakanku benar, di ruang pil ini seharusnya ada juga pil pengembalian jiwa yang sebenarnya. Pil pengembalian jiwa yang sebenarnya? Setelah mendengar kata-kata Luo Chen, tidak hanya Li Xiuya dan Ye Ming, bahkan Ye Hao yang mencoba menyerap api ethereal tidak bisa membantu tetapi melemparkan pandangannya untuk menatap Luo Chen. Meskipun mereka tidak tahu betapa sulitnya memperbaiki pil pengembalian jiwa, mereka sangat jelas tentang efek penentangan surga dari pil ini. Jika mereka bisa mendapatkan pil pengembalian jiwa, itu akan setara dengan memiliki kehidupan ekstra pada saat kritis. Apakah itu di dalam tungku pil ini? Ye Ming bereaksi sangat cepat. Melihat Luo Chen menatap tungku pil ini dengan tatapan membara, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kemungkinan besar, ekspresi Luo Chen tenang, tetapi api di matanya mengkhianatinya. Jelas, di depan pil seperti pil pengembalian jiwa, bahkan Luo Chen tidak bisa tetap tenang. Kamu mencoba untuk menaklukkan api ethereal, dia menyebarkan sebagian darinya. Baru pada saat itulah aku melihat sesuatu yang tidak biasa. Luo Chen memandang Ye Ming dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, jika tebakan aku benar, alasan mengapa penguasa gua meninggalkan api ethereal di ruang pil ini bukan hanya karena penguasa gua tidak menyukai api ethereal, tetapi juga karena dia ingin menggunakan api ethereal untuk memelihara jiwa pil pengembalian jiwa dan melahirkan pil aneh pengembalian jiwa yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Sayangnya, sebelum pil pengembalian jiwa dapat menyelesaikan makanannya, penguasa gua jatuh. Tidak ada yang bertanggung jawab atas proses memelihara jiwa. Pil pengembalian jiwa dalam tungku pil hanya bisa secara pasif menyerap spiritualitas yang dipancarkan oleh api ethereal. Ini juga alasan mengapa aku tidak dapat mendeteksi kelainan apapun sebelumnya.